Halo, selamat malam. Berjumpa lagi di Fanmo Harapan Mama TV. Banyak teman-teman yang merequest untuk menanyakan bagaimana kalkulasi kira-kira siapa yang akan mendampingi Liverpool dan Manchester City di Liga Inggris untuk maju ke Liga Champions musim depan. Lagi seru-serunya ini. Di posisi 3 ada Chelsea, di posisi 4 ada Leicester, dan di posisi kelima ada Manchester United. Saya akan mengulas kira-kira siapa yang memiliki peluang untuk lolos ke Champion musim depan. Karena untuk Liga Inggris mendapat jatah 4 tim ya. Setelah Manchester City dibebaskan dari sanksi UEFA, berarti Liverpool, Manchester City, dan antara Chelsea, Leicester, dan MU akan memperebutkan 2 tiket tersisa. Kita akan lihat dari masing-masing lawan yang akan dihadapi. Kita ketahui Chelsea, Leicester City maupun Manchester United sudah memainkan 35 laga. Berarti ada sisa 3 laga lagi. Saya akan ulas dulu Chelsea ya. Chelsea dini hari nanti akan memulai laga ke-36-nya menghadapi Norwich City. Lalu akan tanggal 20 menghadapi semifinal melawan Manchester United, semifinal Piala FA. Lalu di tanggal 23 Chelsea akan bertemu oleh Liverpool di kandang Liverpool, dan di laga pamungkas di pekan ke-38 Chelsea akan menjamu Wolverhampton Wanderers. Sedangkan Leicester di tanggal 17 Leicester akan menjamu Sheffield United. Lalu di tanggal 20 Leicester akan bertandang ke kandang Tottenham Hotspur, dan di laga pamungkas di tanggal 26 Leicester akan baku hantam melawan Manchester United di laga terakhir. Sedangkan MU, ini suatu kejutan sebenarnya, MU bisa melesat ke 3 besar andai saja dini hari tadi berhasil mengamankan poin melawan Southampton, tapi sayang kecolongan di menit akhir sehingga skor 2-2 untuk MU. MU 3 laga itu akan di tanggal 17 itu MU akan dijamu oleh Crystal Palace. Lalu selanjutnya di tanggal 20 MU akan menghadapi semifinal Piala FA melawan Chelsea. Di tanggal 23 MU akan menjamu West Ham, dan di laga pamungkas pekan ke-38 tanggal 26 MU akan bertandang ke kandang Leicester City. Kita akan ulas Chelsea. Dini hari nanti Chelsea akan lawan Norwich. Secara hitungan matematis dengan posisi Norwich yang sudah terdegradasi, Lampard akan bisa mengamankan 3 poin buat Chelsea. Setelah itu di tanggal 20 Chelsea akan bertemu MU di Piala FA. Dan di tanggal 23 Chelsea akan bertandang ke kandang Liverpool. Ini akan jadi permasalahan Chelsea. Bagaimana mengatur stamina, bagaimana merotasi pemain. Kita tahu ajang Piala FA menjadi ajang yang kemungkinan bisa menjadi penebus asa gelar buat Chelsea. Sehingga nanti terlepas dari apapun hasil di tanggal 20 melawan MU, Chelsea punya tugas berat bertandang ke kandang Liverpool. Tapi keuntungan buat Chelsea adalah Liverpool sudah juara. Dan melihat trennya, minggu lalu Liverpool bermain di kandang ditahan seri 1-1 oleh Burnley. Dengan posisi Liverpool sudah juara, bebannya mulai sudah tidak terlalu berat lagi. Di sini kesempatan Lampard. Tapi saya mengira Chelsea akan kesulitan menghadapi Liverpool. Tapi saya masih bisa beranggapan setidaknya Chelsea bisa curi 1 poin melawan Liverpool. Dan di laga terakhir melawan Wolverhampton Wanderers di tanggal 26, kita ketahui Wolver juga mengejar asa ke Liga Eropa, bahkan masih punya peluang masuk ke zona champion. Tapi Chelsea main kandang, dan satu keuntungan Chelsea adalah bagaimana Leicester dan MU yang jadi pesaingnya itu bertemu di laga terakhir. Jadi dengan matematis Chelsea bisa melihat bagaimana nanti Leicester dan MU di 2 partai sebelum mereka bertemu di laga terakhir. Saya yakin Lampard pasti akan memburu 3 poin. Cuma nanti keuntungannya
apapun hasil Leicester dan MU bisa juga mempengaruhi kelolosan Chelsea. Dengan estimasinya misalnya Chelsea tertahan di Watford dan MU dan Leicester saling mengalahkan, saya kira Chelsea masih bisa lolos, minimal berada di posisi keempat. Selanjutnya Leicester. Leicester jika dilihat dari Chelsea, Leicester maupun MU punya jadwal yang lebih berat. 3 lawan yang dihadapi Leicester. Yang pertama itu nanti tanggal 17 Leicester akan bertemu Sheffield United. Sheffield juga lagi bagus-bagusnya habis menghantam Chelsea 3-0. Ditambah lagi Soyuncu, back Leicester yang sering menjadi andalan itu kena kartu merah pada saat melawan Bournemouth. Itu akan jadi satu kendala juga buat tim asuhan Brendan Rodgers ini. Tapi saya masih bisa mengkalkulasi di atas kertas Leicester masih bisa ambil 3 poin melawan Sheffield. Yang berat adalah di laga ke pekan ke-37. Bagaimana Leicester nanti harus bertandang ke White Lane, ke kandang Tottenham Hotspur. Ini jadi tugas berat karena kita ketahui Jose Mourinho jago kandang. Terlepas dari minggu lalu juga Tottenham berhasil menghabisi Arsenal 2-1. Di sini tugas berat. Dan saya melihat Leicester akan kesulitan menghadapi Tottenham di kandang Tottenham. Saya lebih mengukuhkan Tottenham daripada Leicester di laga itu. Dengan kalkulasi berarti Leicester tidak akan mendapat poin. Dan di laga terakhir, disinilah yang nanti akan jadi penentuan. Bagaimana Leicester melawan MU. Cuma keuntungan Leicester adalah dari laga pekan ke-37 Leicester bertandang ke Tottenham di tanggal 20, Leicester punya jeda 1 minggu. 6 hari lebih tepatnya, karena Leicester akan bertemu dengan MU di tanggal 26. Disinilah kesempatan bagaimana Brendan Rodgers membuat anak asuhnya bisa mengatur stamina, bisa bermain habis-habisan, apalagi laga itu berlangsung di Leicester. Di sana saya kira kemampuannya masih 50-50, tinggal bagaimana nanti faktor stamina, faktor mental di sana yang akan menentukan di laga Leicester BMU. Di sana yang nanti di video selanjutnya saya akan coba memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi di laga pekan ke-38 antara Leicester melawan MU. Sedangkan MU di pekan ke-36 nanti tanggal 17 itu akan bertandang ke kandang Crystal Palace. Di atas kertas saya yakin MU punya Rashford, punya Martial, punya Greenwood, punya Bruno Fernandes yang lagi hangat-hangatnya. Terlepas daripada miss tadi di menit-menit akhir, saya yakin MU masih bisa amankan 3 poin lawan Crystal Palace. Dan di belakang pekan ke-37 di tanggal 23 MU akan menjamu West Ham. Di sana MU harus sedikit berhati-hati karena West Ham juga mencoba untuk menyelamatkan diri, mengamankan posisi agar tidak terdegradasi. Tapi dengan bermain di kandang, saya yakin MU masih punya peluang besar untuk mengamankan 3 poin. Asalkan, ini yang jadi masalah. Karena dari tanggal 17 ke tanggal 23 sebelum menghadapi West Ham, MU punya partai semifinal yang menentukan menghadapi Chelsea itu hanya berlangsung 1 leg di tanggal 20. Saya kira bagaimana hasil MU dan Chelsea itu akan mempengaruhi mental bertanding pasukan Ole menghadapi West Ham. Andai saja MU menang melawan Chelsea, saya yakin lawan West Ham pun MU punya peluang besar untuk menang. Tapi jika MU kalah dari Chelsea, ini yang bahaya. Bagaimana nanti terlepas dari faktor stamina, habis-habisan di semifinal yang hanya berlangsung 1 leg, ditambah lagi faktor mental tersingkir. Itu jika MU yang tersingkir dari Chelsea. Sehingga lawan West Ham, jika MU bisa mulus menang atas Crystal Palace dan bisa lolos ke final menang atas Chelsea, saya yakin mental MU akan terangkat. Tapi jika ada kendala, Chelsea malah bisa mengalahkan MU di semifinal, di sanalah bagaimana Ole harus berusaha membangkitkan mental pemain MU. Dan di laga terakhir MU akan bertandang ke kandang Leicester. Disinilah yang nanti akan jadi penentuan siapa yang akan lolos ke champion. Dan jika lihat dari ketiga-tiga lawan itu, saya bisa memprediksi bahwa
Peringkat 3 akan diisi oleh Chelsea, peringkat 4 akan diisi oleh MU, dan melihat tren yang sekarang sedang dilakukan oleh Leicester yang mulai menurun, saya kira tidak seperti di putaran pertama. Leicester sepertinya hanya akan bermain di Liga Eropa. Tapi itu masih di atas kertas. Tapi kita tidak tahu nanti, karena saya yakin hasil semifinal Piala FA di sana akan mempengaruhi bagaimana mental bertanding pasukan Ole, bagaimana staminanya, karena MU yang akan melakoni jadwal paling padat setiap 3 hari bermain, sedangkan Chelsea setelah laga semifinal Piala FA dia punya jeda lebih lama, begitu juga Leicester punya jeda yang lebih lama. Karena kita ketahui berdasarkan dari sistem liga yang ada sekarang ini dengan adanya pandemi COVID, 3 hari sekali rotasi pemain, stamina itu sangat penting. Dan yang paling berbahaya di sini adalah bagaimana nanti faktor mental yang akan mempengaruhi mental bertanding. Dan saya masih meyakini bahwa Chelsea dan MU akan bisa lolos ke Champions. Kita lihat tren Leicester apakah bisa berubah menghadapi 3 laga sulit ini, menghadapi Sheffield, menghadapi Tottenham, dan juga menghadapi MU. Mungkin itu aja dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe Fanmu Harapan Mama. Salam kenal dari saya. Salam olahraga.